Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KJRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya para PMI, WNI yang berada di wilayah KJRI Jeddah yang saya muliakan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan saat ini kita sudah tiba di penghujung tahun 2022. Berbagai macam aktivitas, kegiatan maupun peristiwa telah kita lalui bersama selama masa tahun 2022. Ada perasaan senang, bahagia, dan mungkin juga sedih karena di antara kita barangkali sedang menderita sakit atau terkena musibah. Apapun itu, hendaknya kita sebagai manusia perlu terus mengucapkan syukur bahwa rahmat Allah tidak terhingga. Dan kita juga perlu bersabar. Kita perlu yakin bahwa Allah yang paling tahu dan Allah juga yang akan memberikan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Para PMI yang saya hormati, KJRI Jeddah selama tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Seluruh program yang kami laksanakan merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah Republik Indonesia di wilayah KJRI Jeddah ini. Seluruh fungsi dan bagian dari KJRI Jeddah telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat berkiprah, menjadi bagian, menjadi wakil dari pemerintah Republik Indonesia dalam melayani dan melindungi PMI maupun WNI di tahun 2022 ini. Baik itu fungsi konsuler, fungsi penerangan sosial budaya atau yang disebut Pensosbud, kemudian ada lagi fungsi ekonomi, protokol, teman-teman dari komunikasi, tata usaha, juga wakil tetap di OKI, serta juga para staf teknis, yaitu staf teknis ketenagakerjaan, staf teknis imigrasi, staf teknis perhubungan, staf teknis haji dan umroh, serta ITPC, yaitu singkatan dari Indonesian Trade Promotion Center atau Pusat Promosi Perdagangan Indonesia. Yang pertama, untuk bidang kekonsuleran. Selama tahun 2022, kita terus melaksanakan program jemput bola, yaitu dengan mendatangi kota-kota di wilayah KJRI Jeddah ini untuk memberikan pelayanan terpadu kepada para PMI yang berada di wilayah tersebut. Selama tahun 2022, kita telah melaksanakan program pelayanan terpadu atau yang kita sebut Yandu di sebanyak 13 tempat. Kota-kota yang telah kita kunjungi adalah Madinah, Yanbu, Tabuk, Kunfuzah, Taif, Khamis Musyad, Abqa, dan Mekah. Dengan adanya program Yandu ini, maka para PMI maupun WNI lainnya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, baik itu untuk transportasi, hotel maupun makan dan sebagainya, untuk memperoleh layanan KJRI. Selama periode 1 Januari sampai 30 Desember 2022 ini, tim pelindungan KJRI Jeddah telah menangani 10.722 kasus yang terdiri dari 10.630 kasus umum dan 92 kasus khusus. Untuk kasus umum, ini antara lain terkait dengan kasus ketenagakerjaan, kemudian kasus pidana, WNI yang meninggal dunia, sakit, hilang kontak, belum pernah pulang ke tanah air, tidak pernah cuti, dan lain sebagainya.
Sementara yang tergolong kasus khusus, misalnya masalah yang menimpa kita, para PMI kita karena kecelakaan lalu lintas, kemudian pidana berat, ya, meninggal dunia karena COVID dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, para PMI yang saya banggakan, yang kedua adalah di bidang ekonomi. Selama tahun 2022, kami telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, termasuk juga pariwisata dengan Arab Saudi ini, terutama di wilayah KJRI Jeddah. Termasuk di antara kegiatan yang telah kita lakukan, antara lain Indonesian Week Festival atau Festival Mingguan Indonesia, kemudian Indonesian Product Month atau Bulan Produk Indonesia, ada Business Matching, ada juga Trade Expo, ya, kita melakukan expo atau pameran perdagangan di sini, maupun kita ikut berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta. Telah kita bawa sekitar 80 pengusaha Arab Saudi, minimal yang tercatat ada 80 pengusaha Arab Saudi, dan telah mencatatkan nilai transaksi sebesar 130 juta US dollar. Nilai yang cukup besar, dan kita termasuk salah satu di antara 10 terbesar. Di bidang penerangan sosial dan budaya, selama tahun 2022, KJRI Jeddah juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk di sini adalah peningkatan kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. Kami mencatat setidaknya 7 universitas terkemuka di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan KJRI Jeddah, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, kemudian Universitas Pertamina Jakarta, UGM, UNESA atau Universitas Negeri Surabaya, UNER, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Negeri Malang atau yang disebut UM, dan Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Maksud dari kerjasama tersebut antara lain bahwa kami ingin meningkatkan kerjasama antara universitas di Indonesia dengan universitas di wilayah kami ini. Banyak universitas di Arab Saudi yang berkualitas baik, dan oleh karena itu kita perlu meningkatkan kerjasama dengan mereka. Selain itu, melalui kerjasama tersebut, kami berharap agar para siswa lulusan dari Sekolah Indonesia Jeddah dan Sekolah Indonesia Mekah dapat melanjutkan pendidikan mereka di berbagai universitas terkemuka di Indonesia tersebut. Kita juga telah menjalin kerjasama dengan universitas terbuka atau disebut UT. Dapat saya laporkan di sini bahwa pada tanggal 19 November 2022 bertempat di Balai Nusantara atau Balnus, KJRI Jeddah bekerjasama dengan universitas terbuka telah mengadakan wisuda bagi lulusan UT yang berasal dari Arab Saudi. Pada saat itu ada 29 PMI kita yang diwisuda, dan pada kesempatan tersebut telah hadir Rektor Universitas Terbuka. Ini merupakan wisuda pertama kali di luar negeri yang diselenggarakan oleh UT. Ibu dan Bapak sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan pelayanan keimigrasian. Kami bisa laporkan di sini bahwa salah satu program yang kita lakukan selama tahun 2022 adalah di bidang pasporisasi, yaitu pemberian paspor kepada warga negara kita yang ada di wilayah Arab Saudi ini, terutama bagi mereka yang overstayer atau sudah
lebih dari masa tinggal yang seharusnya. Total pendaftar selama program pasporisasi, yaitu mulai tanggal 10 Oktober sampai tanggal 10 Desember 2022, berjumlah 17.185 orang. Dan dari jumlah tersebut, yang telah kita layani berjumlah 13.612 orang. Ya, 13.612 orang. Dan dari jumlah 13.600 lebih tersebut, hampir 80% telah kita proses paspornya, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya mereka segera dapat memperoleh paspor mereka masing-masing. Untuk itu, dengan dukungan dari pemerintah pusat, insya Allah nanti program pasporisasi ini akan kita lanjutkan pada tahun 2023. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para PMI atau WNI yang belum sempat untuk memperoleh paspor atau mendaftar program pasporisasi pada tahun ini, agar nanti pada saatnya segera mendaftar sehingga dapat memperoleh paspor sebagai bagian dari dokumen atau identitas diri kewarganegaraan yang kuat. Berikutnya, Ibu-Ibu sekalian, adalah di bidang haji. Ini tentunya suatu aspek atau hal yang menjadi perhatian kita semua. Alhamdulillah, pada tahun 2022 telah dibuka jamaah haji internasional. Artinya Arab Saudi telah membolehkan jamaah dari negara lain untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tahun 2022 tersebut, Indonesia telah mengirimkan 100.051 jamaah. Ini merupakan kontingen terbesar jamaah haji. Alhamdulillah, walaupun waktu persiapan kita tidak banyak, pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kami juga akan menyampaikan bahwa KJRI Jeddah merupakan salah satu perwakilan Republik Indonesia dengan jumlah tamu yang sangat banyak. Selama setahun, jumlah tamu kita yang kita layani sampai tanggal 21 Desember 2022 ini tercatat sebanyak 5.777 orang. Di bidang ketenagakerjaan, selama tahun 2022, KJRI Jeddah telah membantu upaya para PMI untuk memperoleh hak-haknya, termasuk di sini adalah gaji. Dan selama tahun 2022, KJRI Jeddah telah berhasil menyelamatkan gaji PMI sebanyak 742.200 SAR atau 3,1 miliar rupiah. Selain gaji yang diselamatkan, puluhan PMI telah berhasil kita bantu untuk kita pulangkan ke tanah air. Kita bantu waktu mereka sakit. Kita bantu untuk penguburannya dan lain sebagainya. Berikutnya, sejak tahun 2022, KJRI Jeddah juga telah ditetapkan sebagai perwakilan tetap RI untuk Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sepanjang tahun 2022, sebagai perwakilan tetap RI untuk OKI, kita telah menghadiri tidak kurang dari 15 pertemuan. Mulai dari expert group meeting atau pertemuan kelompok ahli, kemudian senior officials meeting, hingga pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting. Dan pada penghujung tahun 2022 ini, tepatnya pada tanggal 20 dan 21 Desember 2022,
kami telah memimpin langsung delegasi RI pada First Ministerial Meeting of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities of OIC Member States, yaitu pertemuan tingkat menteri untuk otoritas anti korupsi. Pertemuan ini telah mengadopsi satu dokumen yang penting, yaitu Deklarasi Mekah di antara negara-negara OKI untuk peningkatan kerjasama anti korupsi. Demikian saya kira laporan dari kami terkait tugas-tugas yang telah kami laksanakan selama kurun waktu setahun, yaitu mulai dari Januari hingga Desember tahun 2022. Kami tentunya berharap agar laporan kami ini dapat menjadi acuan bagi publik untuk melihat kinerja kami. Kami sadar bahwa betapapun kami berusaha sekuat mungkin, barangkali masih ada kekurangan dalam layanan kami, mungkin kekurangan kami dalam memberikan perhatian dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya selaku pimpinan dari KJRI Jeddah menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, dan kami berjanji, insya Allah kami akan mampu meningkatkan kinerja kami di tahun 2023 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.